Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, persekutuan komunitas Gereja Kibait di mana saja kita berada. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Suara Perempuan edisi Oktober tahun 2023. Baik, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro, Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja itu makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Perempuan menyelamatkan keluarga. Perempuan menyelamatkan keluarga. Persekutuan komunitas Gereja Kibait yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita bersyukur karena kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kemurahan-Nya. Di samping ini kita menghayati tentang keberadaan kita sebagai kaum perempuan yang adalah wanita-wanita hebat. Wanita yang diciptakan dengan memiliki kelembutan hati. Namun jangan pernah berpikir kalau hal itu adalah bentuk kelemahan. Karena melalui kelemahan itulah tercipta manusia sukses. Hal itu terbukti dari didikan dan perhatian kita kepada anak-anak. Komunitas yang sama dikasihi oleh Yesus. Firman Tuhan menurut Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 mengisahkan tentang kegigihan seorang ibu dalam memperjuangkan kesembuhan anaknya dengan membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dalam teks ini menjadi salah satu peristiwa yang paling menyentuh dalam kehidupan Yesus saat itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Dikatakan di situ, lalu Yesus memilih untuk menyendiri. Ia pergi ke daerah yang namanya Tirus, salah satu kota di Fenisia. Daerah ini merupakan wilayah non-Yahudi. Ia menghindari dari keramaian dan menyendiri untuk menghindari dua konflik yang semakin kencang dirasakan di Galilea. Wanita yang sama dikasihi oleh Tuhan dalam penyendiriannya di daerah Tirus saat itu. Di situ dikatakan datanglah seorang
memohon kepada Yesus agar Yesus mengusir setan yang memasuki anaknya dalam ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-27, di situ dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu artinya bahwa permohonan perempuan itu ditolak. Tetapi sekalipun permohonannya ditolak, tetapi tidak membuat perempuan itu menyerah. Dia pun mengakui semua yang dikatakan Yesus dalam ayat yang ke-28, bahwa benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ia tahu bahwa keberadaannya dalam status sosial, ia tidak termasuk bangsa Israel yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Namun ia memiliki keyakinan dan pengharapan bahwa ia juga adalah bagian daripada penerima kasih karunia Tuhan. Iman dari seorang perempuan inilah yang menyelamatkan anak-anaknya dari kerasukan setan dan menjadi penyelamat keluarganya. Kaum wanita yang sama dikasihi oleh Yesus sebagai perempuan yang hidup di era sekarang ini, kita harus menunjukkan kegigihan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai pergumulan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sadar sebagai perempuan, terkadang kita lemah, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Namun di balik semuanya itu, kita diberikan kekuatan yang ekstra dari Tuhan demi memperjuangkan kehidupan keluarga kita masing-masing. Saat ini juga kita diingatkan tentang tanggung jawab bersama dalam pelayanan yang kita lakukan, bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan kasih karunia Yesus Kristus dalam kehidupan melalui kerja dan juga pekerjaan dan doa. Di samping itu kita diingatkan untuk menjadi wanita yang bertanggung jawab atas keluarga dalam menghadapi permasalahan hidup yang kita alami di dunia ini. Jangan pernah menyerah atau pasrah pada kelemahan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita harus pulih dan tidak putus asa dalam menghadapi semua itu. Karena itu, milikilah iman yang berkemenangan untuk menyelamatkan keluarga kita. Amin atas firman Tuhan yang kita renungkan saat ini.